Halo, jumpa lagi dengan kelas pemula. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips memperbaiki rem hidrolik sepeda MTB. Nah, kali ini kebetulan rem hidrolik sepeda saya ini seri Shimano ya. Kebetulan seri yang lama. Nah, diaplikasikan pada sepeda United Speed ya, ukuran S. Ya, baik, langkah pertamanya yaitu kita buka terlebih dahulu atau kendorkan uh, tuas dengan stangnya ya. Kemudian kita tegakkan, posisikan lurus ya, datar, agar nanti olinya atau minyaknya tidak keluar. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buka baut penutup yang menggunakan kunci L yang ukuran kecil ya. Kita lepas, kemudian simpan terlebih dahulu baut penutupnya. Nah, untuk bleeding kali ini kita tidak menggunakan bleeding kait ya. Ya, saya akan coba menggunakan cara yang sederhana ya, yaitu dengan cara manual, kemudian tidak menggunakan mineral oil, akan tetapi menggunakan baby oil ya. Kemudian tips yang selanjutnya dalam bleeding rem hidrolik yaitu ketika memasukkan mineral oil, atau di sini saya menggunakan baby oil, sambil tuasnya ya itu dikocok agar udara yang ada pada kabel rem itu keluar melalui gelembung-gelembung udara. Jadi kita kocok sampai gelembung udara yang ada pada kabelnya itu keluar semuanya. Jadi ini kita kocok sampai dengan dangkal ya, atau remnya itu nantinya tuasnya hanya enak ataupun terasa nyaman ya. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin kalau yang perlu diperhatikan ketika menggunakan baby oil, jangan sampai, atau diusahakan jangan sampai minyaknya atau oilnya ini keluar atau melebar ya, karena kalau ditakutkan kalau sampai melebar mengenai kabel ataupun mengenai rotornya, nanti akan berdampak pada remnya tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, ini saya menggunakan cara manual tanpa bleeding guide ya, jadi bisa. Nah, untuk kebetulan ini saya di bulan kemarin sudah memotong kabel rem, saya pendekkan ya sehingga lebih ringkas, karena kalau yang dari bawahnya itu terlalu panjang. Saya potong, dipendekkan sehingga lebih terlihat rapi. Nah, yang selanjutnya ini kita kocok kembali ya. Butuh waktu lama memang untuk mengocok tuas ya remnya, sehingga sampai dengan dapat formula yang pas gitu ya. Perlu diperhatikan juga ketika penggunaan baby oil ya, karena kita tidak menggunakan bleeding tools, tentu memasukkan minyaknya atau oilnya itu sangat susah ya. Maka dari itu silakan teman-teman bisa menggunakan alat bantu ya, misalkan bisa menggunakan sedotan ataupun yang lainnya.
yang tentunya yang ukurannya kecil gitu ya, sehingga minyaknya bisa masuk dengan mudah. Ini memang perlu berkali-kali untuk memasukkan minyaknya. Nah, jika sudah, kemudian tutup kembali ya, dengan baut L yang ada. Nah, perlu diperhatikan baut penutupnya ini ada sealnya. Diusahakan seal ini jangan sampai rusak ataupun hilang ya, karena itu merupakan penahan agar minyaknya tidak tumpah ataupun rembes gitu, sehingga tekanannya pada tuas kabel maupun rem itu tetap terjaga. Nah, sekedar berbagi pengalaman, waktu kemarin saya memotong kabel rem itu saya menggunakan tanpa menggunakan special tools. Nah, jadi ini mungkin efek dari tanpa penggunaan special tools sehingga jadi rembes ya. Jadi harus secara berkala dilakukan pengisian atau penambahan mineral oil. Nah, kalau sudah ditutup, kita lanjutkan kita lap ya menggunakan tisu atau lap kain sampai dengan kering ataupun sampai dengan semua bagian tanpa adanya mineral oil yang tercacar. Nah, ini sangat penting dilakukan karena jika sampai mineral oil ini sampai dengan rotor, nah ini sangat bahaya ya. Kebanyakan rotor yang kena mineral oil itu sudah tidak bisa digunakan kembali, atau bisa pun sangat susah untuk dibersihkan ya, sehingga sangat fatal. Nah, kemudian kalau sudah dibersihkan, silakan kita kembalikan ke posisi semula ya, kemiringannya diatur sedemikian rupa sehingga nyaman ketika digunakan dalam berkendara. Ini kalau saya sendiri di kisaran sudut 60 derajat ya. Nah, kalau sudah dirasa nyaman, silakan dikencangkan menggunakan kunci L. Nah, itu mungkin itu saja tips dari saya terkait perbaikan rem.